kuis di pertemuan lalu, saya rasa udah menerima semua ya dari respon melalui email. Terus kemudian setelah pertemuan keempat ini nanti silakan dicek nanti di grup ada tugas ya yang harus dikumpulkan di minggu depan. Kemudian untuk materi pertemuan 4 materi pemilihan bahan dan proses ini terkait dengan sifat bahan pada perancangan, di mana pada saat pertemuan pertama dijelaskan bahwa sifat bahan atau material properties yang terpilih dalam satu material specification itu harus mengacu pada kelompok besarnya, di mana kelompok besarnya tujuannya adalah untuk merancang satu mesin atau merancang satu komponen. Jika dalam merancang satu mesin atau suatu komponen, hal yang pertama diperhatikan adalah terkait tentang desain proses. Menurut sumber yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam bukunya George Gittert di sini dijelaskan bahwa sebuah perancangan desain itu harus melalui setidaknya proses. Di sini ada 3 tahapan, ada konsep, ada embodiment, dan ada detail. Di mana awal mula yang perlu dilakukan sebelum masuk ke konsep dalam desain proses haruslah yang dinamakan market need. Yang dinamakan market need yaitu adalah yang dibutuhkan dari pasar, yang dibutuhkan dari pengguna atau dari usernya. Contoh misalnya satu di antara kalian ingin membuat alat untuk membantu petani misalnya dalam pencacah jerami. Jerami dicacah misalnya untuk digunakan sebagai media tanam. Nah, maka alat yang harus dibuat merupakan kebutuhan yang akan digunakan oleh petani. Dari kebutuhan itu muncullah design requirement atau yang diperlukan apa aja. Itu yang tahu ya kita harus nanya ke petani secara langsung. Contoh misalnya tadi pencacah, langsung ditanya, Bapak maunya ukurannya seberapa besar? Apa bentuknya kecil, sedang, atau besar? Nah, terus kemudian maunya digunakan apakah menggunakan listrik atau bahan bakar atau motor misalnya. Terus kemudian apakah pencacahnya menggunakan pisau atau apa? Nah itu. Jadi di situ muncul beberapa desain requirement atau yang dibutuhkan dalam pengaturan di konsepnya itu. Nah dari hal-hal tersebut baru dibentuklah konsep, di mana konsepnya itu yang pertama haruslah menentukan function structure atau struktur-struktur fungsi utama dari sebuah produk yang akan didesain. Nah, pertama misalnya konsep fungsinya tadi pencacah. Terus kemudian pencacahnya gimana? Apakah pencacahnya menggunakan blade circular atau misalnya menggunakan blade yang non circular? Terus kemudian apakah menggunakan konsepnya menggunakan hopper atau penampungan atau menggunakan yang menggunakan konveyor sehingga si jeraminya ditaruh di atas kemudian dicacah secara kontinu. Itu menjadi beberapa pilihan. Yang kedua, shape working principles. Jadi sebetulnya carilah atau tentukan prinsip-prinsip cara kerja ini atau mekanismenya. Kalau misalnya tadi mekanismenya apakah untuk memotong jerami itu apakah harus betul dengan pencacah atau misalnya dengan misalnya menggunakan linier atau misalnya menggunakan barel secara radial atau menggunakan cara-cara yang lain. Konsep-konsepnya diperhatikan. Kemudian apakah setelah masuk dia langsung motong atau ada penahan, itu prinsip-prinsip cara kerjanya ditentukan dalam sebuah konsep. Terus kemudian terakhir evaluasi dan pilih
konsep yang akan digunakan. Maksudnya di sini adalah pada saat tadi ditentukan prinsip kerjanya itu ada beberapa ya, ada linear, ada radial, atau misalnya ada campuran misalnya. Atau misalnya tadi ada menggunakan konveyor, ada yang menggunakan penahan atau menggunakan hopper dan lain-lain. Itu dari beberapa konsep prinsipnya atau struktur functionnya itu dipilih, dievaluasi, kemudian dipilih. Maksudnya dipilih salah satu, terus kemudian ini ada beberapa yang negatif, kemudian kalian evaluasi, kemudian bisa ditambahkan. Biasanya dalam sebuah konsep itu terdiri dari berupa sketsa, terus ya misalnya buat secara kasar, terus kemudian di sini ada penampungannya, kemudian di sini ada blade-nya, terus kemudian di sini ada misalnya ya pakai bahan bakar kayak motor penampungan bahan bakar di sini, terus kemudian di sini ada perajahnya atau blade-nya itu disambungkan dengan transmisi. Nah, kalau dijelaskan, oh transmisinya kayaknya menggunakan puli, nah itu hanya dalam bentuk konsep pada saat drafting, pada saat membuat sketsa. Nah, kemudian apabila itu sudah selesai, dilakukan tahap berikutnya atau embodiment. Di mana embodiment di sini mengembangkan tadi layout, skala, bentuk. Nah, di sini ada layout, ada skala, ada bentuk karena tujuannya nanti dengan adanya pemilihan bahan dan prosesnya. Ada bahan yang digunakan dengan proses yang digunakan. Setelah itu, setelah ini ditentukan, kemudian dilanjut dengan model dan analyze dari assembly-nya. Jadi beberapa komponen yang akan digabung itu seperti apa? Seperti kalian buat gambar teknik, kemudian gambarnya itu dieksplod atau dipecah. Nah, kemudian ketahuan bahwa part 1 dan part 2 nanti akan disambung di bagian sini, terus kemudian dikuncinya pakai apa, terus kemudian 2 dan 3 digabung apakah dikunci permanen atau kunci tidak permanen. Yang gitu, itu dilakukan secara assembly dan analisis. Nanti akan berpengaruh apa hubungannya dengan pemilihan bahan dan proses, karena kan kita akan berpengaruh pada saat komponen 1 dan komponen 2 di bagian ujung masing-masingnya akan disambung, berarti kita akan berpikir nanti akan ada gambar sambungannya seperti ini, terus kemudian bahan yang cocok pada saat penyambungan itu apa. Jangan sampai bahan yang akan disambungnya terlalu getas, yang ada malah nanti terjadi kerusakan atau bahkan tidak dapat disambung. Itu untuk beri bahannya. Kalau untuk diprosesnya ternyata disambung menggunakan ulir. Berarti dalam proses kita harus menggunakan pembentukan ulir luar misalnya. Yang ini di ulir luar, yang komponen keduanya di ulir dalam misalnya. Jadi untuk cara menyambungnya. Kemudian setelah itu sama seperti yang sebelumnya konsep yaitu di embodiment. Setelah tadi ada beberapa pilihan dari layout, pilihan dari assembling, kemudian dievaluasi dan dipilih layout yang sesuai. Contohnya tadi, apakah tadi motor bakar itu dievaluasi kayaknya kalau terlalu bawah berpotensi terkena rendaman air kalau misalnya nanti ada air di bagian bawah, kalau misalnya digunakan di daerah pesisir pantai. Makanya ya udah kita pindahkan ke belakang tapi lebih atas. Misalnya itu bisa kita evaluasi beberapa layout atau posisi atau bahkan dari sambungan dari assembling itu. Langkah berikutnya proses detailing. Di mana proses detailing adalah menganalisis komponen dalam segi detail. Analisis dalam detailnya banyak. Ada analisis dalam segi pembebanan, ada analisis detailnya itu dalam segi bahan, atau dalam segi proses, atau dalam segi perhitungan lain thermal misalnya, karena tadi menggunakan bahan bakar, motor bahan bakar, maka harus dipikirkan polusinya dan lain-lain. Jadi detailnya nggak harus satu, tapi dari beberapa detail dalam subkategori tertentu. Kemudian apabila sudah di detailing, kita lakukan optimize performance and cost. Jadi dari performance tadi, kalau misalnya tujuannya untuk pencacah atau merajam dari jerami, maka si performance yang dimaksud adalah performance sebagaimana baik dia dalam memotong. Misalnya potongannya harus ukurannya maksimal 5 cm. Ya,
performat itu yang menghasilkan itu. Apakah mampu memproses jerami per jamnya 50 kilo, nah itu performan. Apakah 50 kilo sudah cukup baik atau kurang? Kalau dirasa kurang, berarti kita tambah performanya, kita optimasi performanya sehingga untuk menghasilkan kapasitas yang lebih besar daripada 50 kg per jam. Terus yang terakhir baru pilihan terakhir dievaluasi secara konsep, embodiment dan detail. Kemudian terakhir adalah harus dilakukan pemilihan mana yang paling cocok, yang paling sesuai, baik itu dari material maupun dari proses produksinya. Nah, kemudian dari semuanya sudah selesai, baru product specification, di mana product specification biasanya muncul dari produk secara gambar drafting atau misalnya secara material yang digunakan. Kalau misalnya material dan prosesnya, ya itu ada keterangan apakah ada proses tambahan yang harus dilakukan, heat treatment dan lain-lain, ataukah memang ada bahan yang memang dilampirkan material spesifikasi. Terus kemudian dari barang tersebut kemudian dilakukan iterasi. Iterasi yang dimaksud bukan satu proses, tetapi lebih ke peninjauan. Ada kalanya kalau kita misalnya membuat sesuatu, ternyata kita pemilihan bahan dan prosesnya itu ternyata proses yang dilakukan tadi di konsep, embodiment dan detail ternyata hanya menggunakan proses milling. Ternyata di sini ada lubang, ada hole di bagian tengah ukuran 1 mm dengan panjang kedalaman misalnya 3,5 mm. Nah, kita harus pikirkan ternyata lubangnya itu harus dengan spesifikasi tertentu tadi. Maka mau tidak mau berarti kita harus melakukan iterasi. Berarti detail yang harus kita ubah. Oh, ternyata tadi kurang dari lubangnya. Detailnya berarti kita ubah. Setelah itu kalau setelah detailnya diubah, baru kita lakukan product specification-nya kita update. Tapi kalau misalnya perubahan dalam segi fungsi, oh, ternyata fungsinya tidak cukup satu, harus 2 fungsi atau 3 fungsi. Kita ubah dari konsep, kemudian embodiment-nya kita perbaiki, detailnya kita update, kemudian muncul pada specification yang baru. Oke, untuk gambar selanjutnya di sini dalam sebuah desain proses, karena tujuannya tadi material, tujuannya untuk desain proses, untuk perancangan. Makanya dalam sebuah perancangan atau proses tertentu, baik proses bahan ataupun proses produksinya, di sini setidaknya kita memiliki beberapa tahapan. Yang pertama input, terus di sini ada proses, kemudian ada output. Ini secara umum. Jadi kalau input itu maksudnya pada saat kalian mau misalnya bubut produk, berarti kan otomatis bahannya ada. Anggap kita menggunakan ST37 misalnya. Informasinya tahu bahwa informasi bahannya apa, informasi prosesnya apa, dan lain-lain. Terus kemudian energi yang digunakan, apakah menggunakan listrik, apakah menggunakan bahan bakar minyak, atau misalnya menggunakan bahan energi terbarukan. Terus kemudian input-input yang lain, bisa saja kita misalnya menggunakan mesinnya apa, kemudian alat bantu, dan lain-lain. Jig and fixture gitu ya, itu bisa kita kembangkan. Terus kemudian setelah input tersebut, inputnya banyak dari macam-macam. Terus kemudian kita lakukan proses. Di sini teknika sistem. Dalam sebuah proses sistem teknik atau engineering, dia anggap terdiri dari beberapa subsistem. Anggap di sini dia memiliki 6 kali proses. Yang pertama proses misalnya cutting atau forging, cutting, forging, lanjut berikutnya proses stamping, terus kemudian stamping sekaligus pembuatan piercing, terus kemudian dilanjut dari piercing tersebut misalnya ke bubut, kalau yang ini di milling, terus kemudian di sini proses painting, dari itu digabung sekaligus proses painting. Nah, hasil produk akhirnya muncul material dengan produk akhir. Kemudian ada output yang lain, yaitu energi yang terbuang. Tadi energi yang masuk berupa listrik. Sedangkan energi terbuang bisa saja dalam energi panas yang terbuang. Atau misalnya energi listrik yang terbuang, yang menguap, dan lain-lain. Itu informasi yang lain, contohnya material tadi memiliki diameter yang ditetapkan sudah sesuai atau belum. Atau misalnya dia memiliki toleransinya, apakah masuk toleransi atau tidak. Informasi seperti itu. Atau ada output yang lain, misalnya sisa-sisa pemotongan.
ada scrubnya atau misalnya gramnya, terus misalnya ada output yang lain seperti secara visual misalnya hasil hasil pengamatan dan lain-lain. Kemudian oke. Di sini di sini bahwa sebuah material atau dalam pemilihan material itu tidak terpisahkan. Di sini saya bilang ada 4 hal yang saling keterkaitan. Ada fungsi atau function, ada material, terus kemudian ada proses, kemudian ada bentuk, ada shape. Tadi bentuk atau form. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang kita bahas saat ini di mata kuliah ini adalah terkait tentang hubungan antara material dengan proses. Padahal sebetulnya hubungannya tidak dapat dipisahkan dari 4 hal ini. Contoh misalnya mesin pencacah jerami tadi. Mesin pencacah jerami kita harus tahu bahan yang diproses apa, materialnya apa? Jerami. Berarti jerami memiliki karakteristik tertentu. Bentuk misalnya. Dari jerami yang memiliki bentuk tersebut berarti harus diproses supaya fungsinya tadi bisa memotong bagaimana? Prosesnya bagaimana? Berarti dia menggunakan pisau atau blade-nya. Nah, kemudian kalau misalnya memproses function dari blade-nya, blade-nya berfungsi untuk apa? Oh, untuk mencacah tadi. Blade-nya harus bentuknya seperti apa? Bentuknya kotak, bulat, tadi sirkular, atau segitiga, atau yang lain. Terus bahan dari blade-nya yang cocok apa? Pada saat dia mencacah kita untuk 50 kg atau 60 kg. Terus proses bagaimana cara membuat atau memproses dari blade-nya tersebut. Kan saling keterkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan hubungan satu sama lain. Contoh pada saat pisau atau blade dari pisau pencacahnya. Misalnya kalau pisau pencacah materialnya kita pilih ST37. ST37, apakah dia di prosesnya itu cocok tidak kalau misalnya kita proses milling dengan pahat milling end mill sekian milimeter. Cocok atau tidak? Ternyata cocok, tapi hasilnya kurang bagus. Prosesnya kita sesuaikan. Atau begitu juga dengan bentuk tadi. Bentuknya apa misalnya? Bentuknya mau circular. Apakah bisa kita lakukan bentuknya menggunakan diproses menggunakan mesin bubut? Atau misalnya dari bulat tersebut bisa nggak kalau misalnya kita menggunakan materialnya keramik misalnya? Ternyata kadang bisa atau banyaknya tidak bisa karena sifat getasnya dibentuk untuk membentuk bentuk sirkular tidak bisa. Itu contoh-contohnya atau function tadi. Kalau misalnya diproses menggunakan mesin bubut, itu apakah mengubah fungsinya atau sama atau tidak berpengaruh? Itu istilahnya garis hijau ini yang menandakan hubungan satu sama lain yang sebetulnya 4 ini saling keterkaitan. Oke, di sini kita jelaskan di pertemuan sebelumnya yaitu ada 6 jenis setidaknya ya. Sampai saat ini ada 6 jenis pengelompokan. Ada 6 pengelompokan material di mana salah satu di antaranya yaitu ada material hybrid yang merupakan material gabungan lebih dari satu material penyusun yang lain. Nah, yang dimaksud dengan material tadi itu kita tidak bisa memilih pada saat perancangan dengan material yang paling umum. Contoh misalnya, saya mau memilih material, ya material. Cuman materialnya, material apa yang kalian pilih? Harus jelas, bahannya apa? Oke, dari universe kita ke family. Misalnya udah mengerucut nih, metal atau logam. Nah, kemudian kalau setelah dipilih logam, logamnya mau logam apa? Logam kan luas itu. Ada logam misalnya minimal ferro dan non ferro misalnya. Nah, dari logam ferro dan non ferro muncul kelasnya. Mau kelasnya mau apa nih? Mau steel, copper alloys, aluminium alloy, titanium alloys, atau yang lain atau yang banyak. Itu kan banyak pilihannya. Dari yang ferro maupun non ferro, yang macam-macamnya tadi. Anggap kita di sini pilih menggunakan aluminium alloy. Aluminium alloy juga masih banyak pilihannya. Dari beberapa subkelas. Kemudian dari itu dipilih juga mau yang member atau apa spesifiknya seperti apa. Terus dari 6061 misalnya yang terpilih
itu juga bisa kita pilih lagi. Ada yang lebih spesifik lagi, misalnya mau 6061 yang sudah harden atau 6061 yang sudah mengalami austenite, atau misalnya yang 6061 yang bainite atau martensit misalnya. Itu salah satu pilihannya misalnya. Itu kita lakukan setelah terpilih terakhir baru kita cari atributnya. Yang di sini disebutnya adalah material record. Jadi cari atributnya. Atributnya dari yang terpilih itu muncul namanya material specification atau material properties-nya. Density-nya berapa, mechanical properties-nya berapa, dan lain-lain. Ini yang kita cari itu berdasarkan apa yang kita gunakan nanti di proses perancangan. Kalau proses perancangannya menggunakan hubungannya dengan adanya impact, ya kita cari apa yang ada hubungannya, material properties apa yang hubungannya dengan material impact. Nggak mungkin material impact tapi kita nyarinya berdasarkan optical properties, ya nggak nyambung. Sedangkan impact harusnya mechanical properties misalnya. Mechanical properties-nya dibagi lagi, apakah tensile, apakah ion modulus, atau misalnya fractal toughness, dan lain-lain. Itu. Nah, ini yang sudah kita pelajari juga, ya yang tadi yang sudah kita terpilih, untuk mengingatkan aja bahwa mechanical property, thermal property, electrical properties itu tergantung dari sifat pembebanan atau responnya. Responnya dari diberikan temperatur tinggi maupun temperatur rendah, ya berarti larinya ke thermal. Kalau diberikan respon dari listrik, itu ke elektrikal. Ini ada salah satu contoh, ada material ABS. Material ABS itu sebetulnya sudah ada dari spesifikasinya. Cuman karena kita gunakan material ABS-nya misalnya untuk function-nya tadi untuk apa, ya itu akan menentukan dari berbagai material propertinya kita akan gunakan yang apanya, yang sebagian mana. Contoh misalnya ABS di sini dia digunakan misal ini untuk Lego misalnya. Untuk buat Lego apa yang paling penting misalnya di sini? Ternyata dia jangan mudah patah misalnya. Karena dia sering terjatuh, yang menggunakan anak-anak, sering dijatuh, sering dilempar, sering digigit misalnya. Contoh seperti itu. Terus apakah misalnya di sini ya jelaskan, apakah non toxic dan tough enough? Maksudnya kadang-kadang kena gigit, jadi maksudnya jangan sampai dia beracun atau tertelan malah jadi bahaya gitu, atau jangan mudah retak atau pecah gitu. Kalau misalnya ternyata mudah pecah dan retak, berarti kan ada kemungkinan akan tertelan. Itu salah satu contoh hubungannya kita bandingkan dengan material properties di mana yang akan kita gunakan. Apakah yield strength, apakah hardness, elongation, dan lain-lain. Nah, di sini juga contohnya sebetulnya selain menggunakan Lego, itu seperti ABS bisa digunakan untuk apa aja. Oh, ternyata untuk safety helmet, untuk ini, untuk produk-produk yang lain. Nah, di sini dia ternyata tidak menggunakan ABS murni, tapi ABS campur PVC. Oke, ini trade name, maksudnya ini lebih ke di luar sana tuh produknya untuk apa aja sih, merek-mereknya gitu. Oke, sorry. Nah, ini contoh, salah satunya contoh, misalnya menggunakan material properties. Ada data, mechanical properties yang pernah saya jelaskan itu adalah respon dari material saat diberikan pembebanan secara mekanik. Nah, pembebanan mekanik yang dimaksud adalah contoh di sini tesnya itu adalah tes tarik atau uji tarik. Maka pembebanan mekaniknya tension. Makanya dari pengujian dia muncul hasilnya tes data, informationnya. Nah, tes data yang dimaksud itu bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Kalau bentuknya kalau bentuknya gambar berarti bisa grafik. Baik grafik garis, chart, scatters atau yang lain-lain. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya adalah angka.
Angka-angkanya di sini tentukan bahwa ternyata dia memiliki faktor toughness itu antara sekian sampai sekian megapascal. Itu yang dimaksudkan. Masih dalam tahap informasi yang dihasilkan, terus kemudian kita gunakan itu dalam sebuah design guidelines, dalam panduan untuk dalam merancang dari untuk mendesain. Di mana kita lanjut bahwa kalau misalnya tadi kita rancangnya untuk misalnya rangka dari pintu misalnya, rangka dari pintu mobil itu kita mau gunakan yang mana? Angka apa? Material properti yang mana? Apakah hardness-nya? Apakah faktor toughness kah? Ada Poisson ratio atau shear modulus dan lain-lain. Tergantung dari function-nya. Balik lagi. Function untuk apa? Kalau function pintu mobil itu bisa kita bayangkan bahwa ini pembebanan apa yang akan terjadi pada saat di sana. Apakah saat ditutup dan dibuka saja? Apakah pada saat tubrukan dari samping, pada saat berkendara, atau pada saat terjadinya crash gitu ya? Atau misalnya pada saat diutamakan pada tahan gesekan pada saat misalnya terjadi gesekan oleh benda lain, misalnya tembok dan lain-lain. Itu bisa kita pikirkan. Di sini kita namakan dengan potential application atau aplikasi potensi untuk produk atau komponen apa saja. Nah, dari sana barulah kita analisis dari secara ekonomik dan bisnisnya. Ini kita masukkan itu udah cukup menguntungkan atau tidak. Jangan sampai nanti yang kita buat ternyata tekor. Modal 1 juta ternyata dapat dijual paling laku 200.000. Nah, itu kan rugi. Jadi kita tetap harus profit application di sini. Di mana proses yang dimaksud di sini ada dua potensial maupun profitability itu disebut dalam tahap knowledge atau pengetahuan, seberapa banyak pengetahuan yang dapat kita ketahui atau kita gunakan. Terus ini salah satu contoh. Tadi mechanical properties, sekarang thermal properties. Di mana di sini ada dua buah gambar. Yang pertama kita bahas tentang heat capacity. Di mana heat capacity ini dalam aplikasinya di sini disebutkan bahwa contohnya misalnya pada saat proses pemanasan atau pendinginan sebuah tempat atau komponen untuk mempertahankan temperatur yang di dalamnya, baik temperaturnya misalnya ditahan di temperatur yang tinggi supaya tetap hangat atau ditahan temperatur rendah supaya dia tahan lama misalnya. Di sini di bagian dalamnya jelas ada energi input. Kalau misalnya ternyata energi input untuk panas adalah heater, kalau energi panas untuk dingin misalnya ada freon, untuk dari aliran angin dingin dan lain. Di sini di mana di atasnya, di luarnya ditutup menggunakan insulated box atau kotak yang terinsulasi dari luar, jadi sangat tertutup. Terus kemudian di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh untuk thermal conductivity. Di mana thermal conductivity di sini sama seperti contohnya ada heat input, kemudian ada heat sink. Sini contohnya intinya adalah thermal conductivity adalah seberapa baik satu benda tersebut mengalirkan, mengkonduksikan panas atau thermal. Ya, contohnya di sini misalnya pada sirip blok mesin, di mana di blok mesin di luarnya adalah bagian luarnya kita lihat ada beberapa area yang memiliki sirip, di mana tujuannya ya ternyata untuk mengalirkan panas lebih baik sehingga si permukaannya lebih cepat mengeluarkan panas yang terjadi di dalam proses pembakaran di mesin. Atau yang contoh keduanya, kalau kalian membongkar laptop atau komputer, itu prosesor itu putarannya sangat tinggi. Jadi jangan berani-berani menyalakan komputer, dicoba prosesornya dibuka, wah itu bisa kebakar. Itu kalau enggak kalian bisa mengecek di
coba dicek di YouTube saja. Itu di atas prosesor itu disimpan heatsink supaya panasnya mengalir dari panas, kemudian dia mengalir ke arah ujung heatsinknya. Di mana di atas heatsinknya ditambahkan dengan kipas untuk mempercepat proses pendinginan. Kadang-kadang disambungkan juga dengan gel ya di persambungannya untuk mempercepat proses pengaliran panas. Terus bisa itu tadi dia menggunakan kipas. Blok mesin juga sama. Pada saat proses pemanasan atau pembakaran, engine tersebut pada saat bergerak dia mengalami angin kan di bagian itunya tertepa angin sehingga si blok mesinnya jadi tertiup oleh hembusan angin. Ini ada beberapa contoh. Heat capacity atau specific heat. Ini kita bisa hitung. Contoh misalnya di sini seberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memanaskan cube. Di mana cube atau kubus ya, kubus 100 mm yang terbuat dari copper atau tembaga. Di sini memanaskan dari suhu temperatur ruang 20 derajat Celcius sampai ke titik leleh. Nah, di sini kan berarti dia menggunakan nilai dari menghitung energi yang diperlukan, yang dikeluarkan untuk memanaskan tempat material tersebut. Sedangkan yang contoh kedua, transient heat flow, dia lebih menanyakan terkait thermal conductivity, tetapi seberapa cepat atau seberapa lama si materialnya tersebut mengalirkan panas, ya kan, conductivity, mengkonduksikan panas, berarti seberapa cepat dia mengalirkan panas. Di sini contoh, di sini U for boiling water. Jadi ceritanya kalian menuangkan air mendidih ke dalam sebuah segelas teh gitu misalnya. Di mana wall thickness dari gelas tersebut anggap 3 mm. Sebenarnya ditanya di sini, pada saat menuang itu berapa detik yang harus diperlukan pada table misalnya pada pegangannya itu untuk mudah dipegang, tapi sebelum dia menjadi panas bagian luarnya. Itu kan ada perpindahan panas, berarti dari air mendidih di bagian dalam gelas mengalir ke dalam gelas yang di bagian luar yang setebal 3 mm. Kemudian tangan kita pegang berapa detik sampai yang tangan kita merasa panas. Nah, ini adalah misalnya satu contohnya. Di mana di sini kita lihat conductivity dari gelas sekian, kemudian density, kita lihat density adalah kerapatan dari sebuah bahan. Kerapatannya, terus kemudian ada heat capacity-nya sekian, sehingga kita hitung kurang lebih 8 detik semenjak penuangan dari air mendidih tersebut. Ini kemudian di sini ada electrical, yang pertama di sini adalah resistivity. Mana resistance atau resistivity, simbolnya R di sini adalah merupakan voltage dibagi dengan current atau kuat arus. Di sini voltase dikurangi dengan kuat arus. Tapi yang dimaksud dengan R-nya adalah nilai gradien atau kemiringan dari voltage dan kuat arus tersebut. Nah, ini sebetulnya konsepnya seperti yang kalian pelajari di teknik tenaga listrik atau di mata kuliah kelistrikan yang lain. Di mana tujuannya ya R, satuannya ohm. Biasanya hambatan. Jadi seberapa banyak hambatan yang harus dibuat untuk menstabilkan dari aliran listriknya. Ini bisa kita hitung. Kalau misalnya dari elektro menghitung dari kelistrikannya, kita bisa menghitung bahannya. Dari bahan yang digunakan, seberapa bagus dia untuk menghambat sebuah aliran listrik. Contohnya ya, misalnya kalau misalnya berupa tungsten. Tungsten di sini memiliki seberapa bagus, seberapa ohm hambatannya. Begitu juga dengan bahan yang lain. Bisa nggak sih kita membuat resistance
pada listrik itu menggunakan bahannya kayu misalnya, itu kita gunakan bahan yang lain seperti plastik, polimer dan lain-lain. Nah, contoh berikutnya tentang electrical, di sini ada dielectric loss. Ini lebih ke seberapa baik sebetulnya ini antara voltage dengan kuat arus dia untuk menghitung loss-nya. Jadi kalau misalnya listrik secara terus-menerus digunakan, sebetulnya ada loss di bagian tengahnya. Ini sebetulnya di sini ada turun naik ya berupa sinusoidal, artinya tergantung dengan waktunya. Nah, terus begitu juga dengan kalau kalian menghitung mengalirkan listrik misalnya dari pembangkit listrik tenaga air PLTA ke dalam rumah-rumah warga. Nah, itu dia akan mengalirkan melalui kabel. Terus kemudian melalui pembangkit gardu listrik, kemudian dialirkan lagi yang jadi di step down gitu ya, tegangannya dibagi. Itu secara tidak langsung dia mengalami dielectric loss. Nah, ini contohnya dielectric heating. Di sini lebih ke pertanyaannya bagaimana misalnya anggap sebuah bahannya misalnya nilon. Sebuah nilon yang ditempatkan dalam microwave cavity. Itu dimana seperti yang kalian lihat kalau misalnya di microwave itu kalau terlihat lebih ke memanaskan, padahal dia memanfaatkan dielectric loss. Dielectric loss sehingga untuk memanaskan nilon tersebut. Di sini dijelaskan bahwa ternyata jika asumsinya tidak ada heat loss, maka dia bisa sampai memanaskan temperatur rise delta T-nya atau penambahan temperaturnya bisa sampai 47,6 derajat Celcius. Di sini ada beberapa chart yang dijelaskan. Menurut buku ASBI di sini dijelaskan bahwa Granta chart atau beberapa chart yang digunakan ada Young modulus, density, Young modulus terhadap density. Young modulus merupakan dari angka yang dari vertikal, kemudian ini dari horizontal. Cara bacanya sebetulnya cukup mudah. Contoh misalnya saya mau bahan yang digunakan saat ini yaitu misalnya poliuretan. Sedangkan pada saat menggunakan poliuretan dengan nilai anggap misalnya 10 pangkat min 2 gigapascal. 10 pangkat min 2 gigapascal, ternyata saya mau mengganti si bahan tersebut, bahan yang dipilih tidak mengubah nilai Young modulus, tetapi ingin density-nya berkurang. Atau istilahnya kan density-nya berkurang, berarti kerapatannya berkurang, maka dia lebih ringan. Ternyata kita bisa pilih, pada saat kita menggunakan poliuretan, kita bisa ganti, kita bisanya minimal ini. Dengan nilai Young modulus yang sama, ya, tapi density-nya berkurang sampai 90%, yang tadinya 1000 menjadi 100 misalnya. Bisa kita pilih di sini ada flexible polymer foam misalnya. Dengan kita tinggal pilih tipe-tipe apa yang digunakan. Gitu. Atau dengan cara yang sama juga bisa kita pakai poliuretan dengan masanya tidak masalah. Density-nya tidak masalah. Density saya tetap yang 1000, tetapi ingin Young modulusnya ditingkatkan. Maka kita bisa ganti, ada nih polyester dengan sama-sama bahannya bukan logam, itu bisa kita pilih. Dimana di sininya ada guidelines for minimum mass design. Di sini ada garis putus secara horizontal. Nah, di sini sebetulnya ada pertimbangannya. Pertimbangannya tadi nanti ada apakah bentuknya beam, apakah bentuknya bending, apakah nanti penggunaannya untuk kabel, bisa tension, dan lain-lain. Nah, ini hubungan antara strength dengan density. Biasanya kita bisa pilih beberapa contoh pada saat kita gunakan untuk strength, untuk density, bahan yang menggunakan material properties antara dua ini. Atau kita juga bisa gunakan terkait tentang Young modulus dengan strength. Ini sama, informasi yang tadi bisa kita pilih. Ini sebetulnya banyak sekali chart yang digunakan
yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam proses pemilihan bahan. Ini kalau kita memilih ya, pemilih. Tapi kalau misalnya tadi optimize, bisa kita lakukan dengan cara heat treatment atau dan lain-lain. Oke. Sebagai contoh studi kasus, di sini ada visor for helmet. Jadi visor atau kaca dalam helm. Dimana di sini kan perkembangan atau penggunaan helmnya beragam. Apakah helm untuk balap, apakah helm untuk proyek, apakah helm untuk aplikasi yang lain misalnya. Nah di sini helm ternyata visor for helmet tapi untuk policeman. Di mana policeman-nya juga digunakan untuk polisi yang anti huru-hara. Di mana yang design requirement itu jelas. Yang pertama transparan. Karena fungsinya kaca ya berarti tetap jangan menghalangi pandangan. Tapi di sini karena dia fungsinya bukan hanya untuk helm apa namanya bahan yang digunakan helm motor dengan helm yang untuk anti huru-hara itu agak jelas berbeda sama sekali. Yang biasanya hanya terkena debu, terkena kerikil dan lain-lain. Nah, pada saat anti huru-hara kadang-kadang ada apapun yang dilempar. Misalnya bisa saja batu, misalnya pecahan botol, kaca dan lain-lain, bahkan benda tajam. Makanya di sini disebut bahwa as tough as possible. Jadi harus setangguh mungkin. Jadi kalau yang sebelumnya bisa retak, ini harusnya lebih tangguh. Jadi tidak mudah retak atau tidak mudah pecah. Walaupun ada tambahan lain, yaitu able to mold it. Jadi ya tetap harus mudah dibentuk. Jadi jangan sampai bahannya bagus ternyata nggak bisa dibentuk karena lihat bentuknya mencekung gitu ya. Di sini ada beberapa contohnya dari material data tadi, material atribut yang digunakan sesuai dengan functionnya, terus kemudian desain requirement-nya tadi untuk apa, untuk polisi, untuk supaya tidak terkena pecahan botol dan lain-lain. Mungkin kita lakukan selection, screening, mana yang paling memenuhi, terus kemudian ranking, kemudian kita documentation. Walaupun material data yang dimaksud di sini dari material property. Kalau yang desain requirement berangkat dari secara fungsinya, gitu ya. Bedanya itu. Oke, kita lihat dari yang atas. Tadi ada function, ada constraint, ada objective, ada free variable. Setidaknya ada 4 hal ini yang merupakan strategi paling utama dalam pemilihan bahan. Kalau function tersendiri adalah apa ya sebetulnya komponen itu dapat lakukan. Tadi komponennya visor. Visor betul dilakukan apa? Berarti dia mampu menahan apa saja tadi? Menahan batu, apakah menahan benda tajam, menahan pecahan botol dan lain-lain. Terus ada constraint. Constraint itu hambatan. Hambatannya apa sesuatu hal kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan atau dapat dinegosiasikan tapi kondisi-kondisi yang memang harus tercapai. Itu constraint, hambatan atau batasan. Yang paling mudah itu constraint itu diperlihatkan dalam bentuk rentang. Contoh tadi visor for helmet. As tough as possible berarti ada fraktur toughness. Fraktur toughness-nya saya mau dari angka berapa sampai berapa. Kalau misalnya di situnya kalau as tough as possible berarti makin tangguh makin bagus. Berarti itu ada di objektif, memaksimalkan nilai dari toughness-nya atau ketangguhannya. Itu objektif ya. Memaksimalkan atau meminimumkan. Memaksimalkan ketangguhannya, meminimumkan harganya. Harganya makin murah makin bagus. Atau misalnya umur pakai, memaksimalkan berarti kan. Tidak ada produk yang meminimumkan umur pakai. Itu berarti salah menentukan objektif. Nah, yang selanjutnya tadi kita ulangi tadi yang constraint. Constraint itu lebih ke rentang. Rentangnya misalnya massa. Karena yang digunakan dari visornya itu tersebut untuk kepala, berarti tidak mungkin beratnya sampai mencapai 5 kg.
dia kuat, dia tangguh, tapi ternyata sangat berat atau density-nya sangat tinggi. Kan di situ kita tentukan tidak boleh terlalu ringan, takutnya ringkih. Tidak boleh terlalu berat karena nanti akan membebani si pemakai. Makanya kita buat constraint. Constraint-nya oke lah, kita buat antara 700 sampai 900 gram misal. Itu kita buat dalam itu constraint-nya. Tapi angka 700 sampai 900 tersebut ada dasar. Kenapa harus 700? Oh, ternyata ada standar dari kepolisian atau standar dari ISO terkait dengan keselamatan helm untuk helm huru-hara. Ada dasarnya, menentukan angka tersebut. Kemudian ada free variable. Free variable di sini ada parameter yang sebetulnya desainernya itu bebas untuk pilih. Seperti boleh memilih bahan apa saja, atau enggak boleh memilih bahan yang penting polimer, atau misalnya boleh memilih proses pemesinan apa saja. Itu free variable, bebas untuk dipilih apa yang dibebaskan atau yang dipilih. Kalau misalnya tadi free variable-nya material, ya otomatis yang kita cari material, berarti free variable itu yang dicari. Menyinggung terkait dengan visor helmet tadi, all material translate design requirement. Ada function, constraint, objective, variable yang tadi. Kita tentukan yang 4 tadi. Terus kemudian kita lakukan screening, dilakukan eliminasi material yang tidak dapat melakukan pekerjaan itu atau yang tidak melakukan secara fungsinya, kita coret. Terus kemudian kita ranking yang dari 1 sampai sekian yang paling memenuhi. Nah, contoh di sini screening dan ranking ada di untuk praktur toughness secara rata-rata. Di sini terpilih 6 besar. Ternyata yang paling tinggi yang tidak memenuhi, yang memenuhi yaitu paling tinggi ada polikarbonat misalnya. Nah, kemudian ada function, pada saat pemilihan screening and ranking, objektifnya kita maksimalkan, makin tinggi makin bagus, tetapi garis bawahi bahwa constraint rentang tadi jangan ada yang terlanggar. Contoh misalnya polikarbonat bagus nih 3,4, tetapi pada saat kita lihat constraint-nya tadi masanya 700 sampai 900 gram. Oh, ternyata polikarbonat itu memiliki massa atau misalnya tadi density, nilai density-nya ternyata terlalu tinggi atau terlalu rendah di luar rentang itu. Misalnya tadi density-nya antara 2 sampai 4. Ternyata dia density-nya 5. Berarti walaupun nilai objektifnya tinggi, constraint yang terlanggar dia coret. Gitu. Oke, kita lanjut. Seandainya tadi lanjut screening dan rankingnya sudah selesai, kita pilih 3 besar, kemudian di sini dilakukan documentation. Di sini ada quick web search. Sebetulnya untuk melihat apakah sebetulnya produk ini ready di pasaran nggak. Ternyata setelah kita pilih capek-capek, ternyata di Indonesia nggak ada. Sedangkan kita butuh secepatnya di Indonesia. Atau tidak boleh impor misalnya. Terus kemudian kita pilih capek-capek, ternyata produknya sudah discontinue misalnya. Produknya hanya ada di 2 tahun terakhir. Ternyata sekarang udah nggak ada. Itu nggak bisa. Kita lakukan proses dokumentasi. Proses dokumentasi pada slide ini dicontohkan jika dia ingin mengetahui sebetulnya aplikasi apa, di dokumentasi aplikasi apa yang digunakan untuk material yang lolos di 3 besar itu. Ini terpilih, oh ternyata umum digunakan untuk goggles atau untuk kacamata, untuk light fitting, safety helmet, atau ternyata ada juga yang menggunakan untuk helmet. Kalau selulose acetate ternyata jarang dia menggunakan untuk helmet, tapi secara fungsi bisa atau tidak tinggal kita lakukan documentation. Ini salah satu contoh tadi material indeks yang tadi garis putus-putus secara diagonal. Di sini yang A misalnya dia menggunakan pembebanan secara tension, dia di bagian ujungnya ditarik. Contohnya saya tadi uji tarik. Yang B di sini dia menggunakan pembebanannya secara pelat, misalnya dilakukan bending di bagian tengah atau force-nya secara menyeluruh di bagian ujung sampai ujung. Sedangkan di bagian C dia beam atau
bending tapi hanya pembebanannya terpusat di bagian tengah misalnya. Sedangkan yang D mirip dengan tadi, cuma bedanya bajanya berprofil misalnya. Dia anggap misalnya menggunakan H-beam misalnya. Beam tapi bentuknya H misalnya. Menggunakan tebal sekian, bawahnya sekian, terus kemudian dihitung nilai, sama-sama dihitung nilai defleksi sini. Ya, sama-sama nilai deflection. Kemudian, oke, sudah selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya clear. Silakan. Recording stopped. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini perihal material yang Recording in progress. logam Ya. itu kan bisa di hardening ya, Pak ya? Bisa dipanaskan atau enggak di quenching. Nah, kalau semisalkan material ABS, apakah bisa di hardening juga, Pak? Atau enggak yang material berjenis plastik itu berbasis plastik? Terima kasih, Oke. Pak. Ya, terima kasih Lutfi. Jadi pada dasarnya proses heat treatment tadi, dari proses hardening, tempering, terus kemudian ada pendinginannya, di quenching, itu pada dasarnya digunakan di logam, baik logam ferro maupun non ferro, biasanya dilakukan pemanasan. Nah, untuk proses non logam atau non metal tadi, misalnya tadi lakukan misalnya material ABS, anggap dia dalam keluarga polimer. Nah, bahan polimer tersebut pada dasarnya dia tidak ada pemanasan atau penguatan atau hardeningnya, karena pada saat dia dipanaskan dia lunak dan strukturnya struktur kristalnya juga tidak berubah. Berbeda dengan metal, dia memiliki butir atom pada saat dipanaskan terus kemudian didinginkan, dia menjadi lebih membesar secara mendadak misalnya. Jadi sebetulnya intinya polimer itu bisa dipanaskan, tapi tidak bisa mengubah dari struktur atomnya, karena berbeda struktur atom pada polimer dengan pada polimer dan metal. Ini harusnya kalau di kimia itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Terus kemudian polimer itu bisa istilahnya seperti kayak logam ya. Logam gagal dipanaskan, cair lagi, dibentuk lagi, bisa. Tapi untuk polimer pada saat dia dicairkan ada sifat-sifatnya yang hilang, tapi dengan syarat tidak ada campuran pengotor yang lain. Jadi kalau misalnya ada pengotor yang lain seperti misalnya polipropilen gagal kita panaskan, ternyata ada campuran kayu dan lain-lain, atau misalnya campuran minyak dan lain-lain, jadi dia jadi perlu treatment lagi, terus kemudian kadang-kadang bisa membentuk atau tidak. Jadi tidak semuanya bisa dibentuk. Berbeda dengan logam tadi. Logam bisa dikuatkan, bisa juga dibentuk ulang. Jadi dasarnya itu lebih. Untuk ABS itu tidak ada penguatan, tetapi tidak melalui heat treatment maksudnya. Tapi penguatan lain ya bisa, penguatan eksternal ya. Misalnya dia dilapisi bahan lain sehingga dia bagian luarnya menjadi lebih keras, gitu. Atau pada saat proses misalnya blow molding, pada proses yang lain itu ditambahkan penguat bahan kimia lain untuk menguatkan si plastik tersebut. Jadi secara tidak langsung sebetulnya tidak terpengaruh, tidak ada hardening atau heat treatment di dalamnya.
Cuman dia dicairkan agar si bahan kimia tersebut menjadi larut. Oke, gitu Lutfi. Ya, ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada? Oke. Jangan lupa nanti tugasnya kita nanti saya upload untuk pertemuan ini. Jadi jangan lupa kalian pelajari kembali. Nanti kita akan ada tanya jawab seperti pertemuan sebelumnya. Tanya jawab per individu ya, per mahasiswa. Silakan, mungkin bisa dinyalakan kembali videonya. Recording stopped.